Judulnya tentang tauhidul ilahiyah wa syahadatu alla ilaha illallah. Bahwa tauhid uluhiyah adalah syahadat la ilaha illallah. Maksudnya kalau ada kalimat ungkapan tauhid uluhiyah, berarti yang harus kita pahami tauhid uluhiyah adalah syahadat la ilaha illallah. Karena ketika sahabat Mu'ad diutus ke Yaman, dia diajak apa? Hendaklah yang pertama kali kamu serukan, yang pertama kali kamu dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah. Nah, riwayat yang lain mengatakan ila an yuwahhidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah. Berarti yang namanya tauhid adalah syahadat la ilaha illallah. Sehingga dikatakan di sini dalam mu'allif wa qad dzakaral Qur'anu ad-da'wata ila tauhidillah. Al-Qur'an menyebutkan ajakan supaya mentauhidkan Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang musyrik, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrik itu ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, jadi Nabi itu cuma mengajak mereka mengucapkan la ilaha illallah, tidak lain. Bahkan banyak ayat-ayat atau hadis-hadis mengatakan qulu la ilaha illallah. Nabi itu cuma menyuruh mereka orang-orang musyrikin Quraisy mengucapkan la ilaha illallah saja, tidak kata-kata yang lain. Makanya Abu Jahal itu marah. Karena apa? Nabi itu mengumpulkan mereka di tempat berkumpulnya seluruh orang-orang Quraisy. Sudah dikumpulkan semuanya, Nabi itu cuma memberitahukan tentang apa? La ilaha illallah. Sehingga sampai Abu Lahab itu marah. Tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Celaka kamu Muhammad. Apakah hanya untuk ini kamu kumpulkan? Kami sudah berbondong-bondong datang, dikira ada berita yang besar. Karena memang Nabi menyampaikan berita sebelumnya. Dan Nabi Muhammad itu dikenal sejak dulu orang yang jujur, as-sadiqul amin, gak pernah mengucapkan kata-kata yang dusta walau satu kata. Sehingga ketika Nabi mengumpulkan mereka, ya Bani Abdul Manaf, ya Bani Hashim, ya Bani Abdul Muthalib, semuanya dikumpulkan. Nabi itu menyampaikan, pertama ada mukadimahnya memang. Nabi mengatakan, kalau aku sampaikan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada pengendara kuda yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Maka apa kata mereka? Kami percaya, karena engkau wahai Muhammad tidak pernah berdusta. Dan memang betul. Tidak lama setelah mereka bubar itu, ada pengendara kuda yang mau menghancurkan mereka. Memang Nabi itu gak pernah dusta. Dan taunya Nabi di balik bukit itu ada pengendara, karena dari Allah Subhanahu wa ta'ala diberitahu. Sehingga Nabi menyampaikan hal itu, dan mereka percaya. Tapi ketika Nabi mengatakan, apakah kalian percaya kalau aku ini utusan Allah yang menyampaikan bahwasanya akan ada adab yang besar setelah kehidupan dunia ini, apakah kalian percaya? Nah, dari situlah mereka mulai tidak percaya. Dan bahkan kadang-kadang beliau cuma mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah saja. Kalau kita kumpul, karena untuk kajian ya lama gitu ya, mungkin sejam, setengah jam gitu ya. Tapi Nabi cuma menyampaikan mereka, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah. Kan ringan. Tapi mereka nggak mau. Kenapa? Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, berarti kan konsekuensinya berat. Meninggalkan sembahan-sembahan yang mereka akui selama ini. Kalau orang-orang di kita, di Indonesia ini mengucapkan la ilaha illallah gampang. Bahkan berjuta-juta kali sambil geleng-geleng kepala, mereka itu kuat. Tapi karena nggak paham sih maknanya.
Sehingga Allah mengatakan innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, berarti maksudnya mereka suruh bertauhid, yastakbirun. Mereka sombong, tidak mau menerima kebenaran tersebut, dan itulah kesombongan yang hakiki, yang sebenarnya. Jadi makna sombong itu bukan ketika orang dipanggil lewat, dipanggil gak mau, sombong kamu, dipanggil aja gak mau. Bukan ketika orang datang dengan kendaraannya yang megah, sombong kamu sekarang. Bukan orang ketika dia itu karena menundukkan pandangannya jalan, sekarang kamu jalannya kayak orang sombong saja, padahal dia ingin menundukkan pandangan. Maka sombong yang dimaksud itu bukan itu. Sombong itu kata Nabi batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan menghina manusia. Dan di sini ketika orang-orang kufar Quraisy diajak untuk hanya mengucapkan la ilaha illallah, walaupun mereka pahami sebenarnya maknanya, yang harusnya mereka meninggalkan sembahan, mereka nggak mau, sombong. Inilah kesombongan mereka menjadikan mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian satu pembahasan lagi tentang makna la ilaha illallah, makna syahadat la ilaha illallah. Maknahu la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah. Walaupun di awal sudah kita jelaskan sebenarnya. Kalimat ilah, ya kan, maknanya makluh, dan makluh maknanya ma'bud. Ma'bud sesembahan. La ilah, ilah itu bukan khalik, bukan pencipta, tetapi la ilah adalah ma'bud, tidak ada sesembahan. Kalau tidak ada pencipta kecuali Allah, orang Quraisy juga sudah tahu tidak ada pencipta kecuali Allah. Tapi oleh Rasul tetap diajak mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Makna la ilaha illallah itu bukan tidak ada pencipta kecuali Allah, bukan tidak ada Tuhan kecuali Allah, tapi tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini makna la ilaha illallah yang sebenarnya. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak, yang benar, yang pantas disembah kecuali Allah. Sehingga ketika Nabi mengajak mereka la ilaha illallah, mereka suruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka bilang apa? Oh, Nabi Muhammad ini sudah mulai, dia ingin menjadikan Tuhan kita yang banyak menjadi satu Tuhan. Kata mereka, inna hadza la syai'un ajab. Waduh, ini perkara yang sangat mengherankan. Sehingga mereka pun tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka sadar, mereka akui mengucapkan la ilaha illallah berarti tidak ada sembahan, bukan berarti tidak ada pencipta. Karena tadi mereka sudah mengakui tidak ada pencipta kecuali Allah sejak dahulu. Tapi kalau tidak ada sesembahan kecuali Allah, nah mereka belum mau mengakuinya. Seorang muslim yang ketika mengucapkan la ilaha illallah, dia juga harus sadar harusnya bahwa tidak ada sembahan yang dia tujukan seluruh ibadahnya kecuali Allah. Ini yang harus kita camkan dalam hal ini, karena itulah sesembahan yang hak. Lalu i'rab la ilaha illallah juga seperti itu. Kalau orang mengi'rab la ilaha illallah, kalau orang belajar bahasa Arab, la ilaha la berarti la nafiyah lil jins. Ilaha ismullah, isimnya la, mabniun 'alal fathah fi mahalli nasbin. Allah lafzul jalalah, ya. Lalu khobarnya mana? Kalau yang belajar bahasa Arab, khobarnya mahdhuf taqdiruhu bihaq. Dan Allah berarti lafzul jalalah badal dari khobar yang mahdhuf tadi. Mungkin ini urusan bahasa Arab yang kalau orang nggak belajar nahwu sharaf nggak nyambung, ya. Karena ini harus dipelajari dengan bahasa Arab, urusan i'rab, yaitu belajar nahwu. Kalau orang belajar nahwu pasti akan lama-lama mengetahui tentang i'rabnya, kedudukan la ilaha illallah.